Hari ini saya kedatangan LG V60 New, datang dari Jepang langsung lengkap sama dual screen-nya. Sikat. Seperti yang barusan saya sampaikan, ini LG V60-nya baru aja datang dari Jepang, jadi nggak beli di Indonesia ya. Sama jasa kargo pengiriman Jepang, emang ini dioper ke ekspedisi lokal setibanya di Jakarta, jadi JNE, JNT, dan sebagainya. Jadi ini nggak via DHL atau FedEx gitu-gitu ya, biar murah. Gimana bisa beli dari Jepang langsung? Ya mungkin kapan-kapan aja aku cerita detailnya ya. Yang pasti ini dari rekan yang ada di Jepang juga sih. Jadi semacam kayak jasa titip gitu kali ya. Oke, hari ini kita fokus aja dulu lah ke unboxing LG V60 ini. Paketnya dibungkus dengan cukup sederhana. Untuk kiriman dari luar negeri sebenarnya saya berharap lebih tebal sih. Tapi ini udah cukup aman kok. Udah beberapa kali aku nerima kiriman dari Jepang juga yang relatif ya sama seperti ini. Ini LG V60 ini adalah versi Jepang ya. Yang bundlingnya dengan operator Docomo. Sudah ke-unlock tentunya. Jadi bisa langsung dipakai. Untuk yang tanya apakah ini ada dual screen-nya, tentunya ada, karena ini udah satu set, nggak seperti kalau kita misal beli di Indonesia. Kalau di Indonesia paling juga dapatnya beli bekas dari seller-seller gitu yang kadang suka ngecer dual screen-nya, atau bahkan emang nggak ada gitu. Ya karena dual screen-nya juga aksesoris yang relatif langka banget gitu, padahal sebenarnya kalau beli langsung di Jepang atau di Korea, ini tuh satu set sebenarnya. Jadi beginilah paket penjualan LG V60 ThinQ 5G Dual Screen. Such mouthful name, kita sebut aja V60 ya, biar simple gitu. Terlihat di situ logo Docomo-nya dan berbagai tulisan dalam bahasa Jepang. Ya relatif sederhana packingnya, cuman ya cukup premium, warna hitam dengan finishing dus rubber gitu, jadi kerasa semi-semi karet. Yuk, mari kita buka aja, udah penasaran. Oke, jadi di hari pertama saya unboxing, saya lagi ada kerjaan dadakan kemarin, jadi saya stop kemarin videonya. Tapi ini update-nya adalah sudah 2 hari sejak saya unboxing kemarin, dan sudah saya gunakan juga selama kurang lebih 2 hari. Jadi saya bisa kasih sedikit impresi lebih dan pengalaman saya saat memakai device ini. Kita balik dulu ke dalam box-nya, seperti pada unboxing Xperia One Softbank yang baru saya upload kemarin. Smartphone yang dipasarkan di Jepang rata-rata memang nggak memiliki aksesoris tambahan, kayak charger atau earphone, dan dusnya itu rata-rata super tipis, jadi bener-bener nggak bisa masuk tuh kepala cas. Nah di LG V60 pun ini juga sama, padahal LG kan merek Korea ya, tapi di Jepang pun juga mengikuti regulasi seperti ini. Jadi kelengkapan pembelian unit barunya tuh hanya ini aja. Jadi di dus utama itu cuma ada unit, SIM ejector, dan manual box. Kemudian di dus kedua isinya itu cuma perangkat dual screen-nya, terus kemudian konektor pin untuk ngecas menggunakan Type-C, dan manual paper untuk dual screen-nya. Itu aja bro, nggak ada apa-apa lagi nih. Kalau kamu nyari casan, kalau kamu nyari earphone, nggak ada di sini. Jadi kalau kamu bilang Apple jahat karena udah ngilangin cas dan ditiruin brand lain kayak Samsung, ini di Jepang nih konsumennya udah dapat kayak gini dari kapan tahun tuh. Kita cek desainnya sebentar, desainnya sedikit agak membosankan sih sebenarnya ya. Nggak jelek loh ya, namun nggak memiliki ciri khas yang distintif, alias yang yang ngebuat kita tuh bisa tahu kalau oh ini LG nih. Ya selain karena branding logonya doang ya. Tapi build quality-nya oke banget sih. Ini agak bulky memang, agak tebal, tapi terasa kokoh dan solid banget di genggaman. Ya sisi positifnya sih, V60 ini salah satu flagship paling solid dan cukup pede dibawa beraktivitas intens di luar ruangan. Bener-bener badak ini build quality-nya, kokoh banget. Untuk layar, kualitas panel OLED dari LG ini sangat bagus, tajam, cerah, dan nyaman dilihat. Sayangnya memang notch-nya ini sedikit tebel ya untuk standar flagship 2020 dan 2021. Dan bisa dilihat bezel keempat sisinya ini juga lumayan tebel gitu. Selain notch-nya tebel, bezel keempat sisi juga tebel gitu untuk standar flagship Android. Cuman bagusnya ini dia proporsional. Jadi kalau biasa kita ngelihat ada smartphone yang tebel dagunya gitu, tebel jidatnya, ini minimal memang keempat sisinya proporsional. Jadi kelihatan tetap elegan dan rapi. Tidak adanya refresh rate tinggi di LG V60 ini juga sedikit mengurangi kenikmatan sih sebenarnya. Tapi ya overall judgement dari layarnya sendiri, kualitas panel, ini panel yang berkualitas dan aku cukup puas aja sama kualitas layar LG V60 ini. Sekilas tentang antarmuka LG Home UI-nya ya, saya sempat pernah memakai lama flagship LG beberapa generasi. UI memang salah satu PR terbesar mereka sih.
sayangnya sampai seri ini LG Home UI itu masih terasa belum bener-bener matang gitu. Nggak jelek sih, cuman UI-nya itu kurang gimana ya, kurang konsisten dan bukan UI paling ringan di antara kompetitornya. Yang oke dari LG Home UI adalah fiturnya yang kaya namun tersaji dengan cukup elegan. Sayang banget ya, LG udah nggak lagi bikin smartphone ini. Jadi praktis nggak ada lagi pengembangan UI di HP-HP LG yang udah ada sebelumnya. Untuk jeroan dia dibekali SoC Snapdragon 865 5G. Jadi ini memang flagship terakhir LG di 2020. Single SIM tentunya karena Korea, Jepang pasti single SIM. Dengan ekspansi SD card, RAM 8GB dan versi Jepang ini adalah storage-nya 128GB dengan teknologi UFS 3.0 kalau nggak salah ya. Performa hariannya sih oke, spesifikasi flagship. Cuman untuk konsistensi performanya saya belum bener-bener bisa komentar banyak karena emang waktunya cukup singkat. Tapi kalau melihat spesifikasinya sih harusnya no problem lah ya. Ini standar flagship banget untuk saat ini. Next kita bahas audio. Sisi audio adalah salah satu hal yang superior di LG. Adanya jack audio dan teknologi quad DAC yang memanjakan pengguna audiophile. Sound recording di V60 ini juga luar biasa banget. Aku terkesan banget sama sound recordingnya. Kualitas sound recordingnya bagus banget. Untuk kualitas speaker juga oke dan bersaing dengan rival. Mungkin V60 ini menawarkan pengalaman audio terbaik dan paling konsisten di kelasnya. Aku salut banget sama LG soal konsistensi audionya ya. Idealisme soal teknologi audio itu bener-bener patut diacungi jempol sih. Kemudian untuk baterai ini kapasitasnya 5000 mAh. Secara signifikan ini mendongkrak banget ketahanan baterainya dibandingkan LG V50s generasi sebelumnya. Karena tahun lalu aku juga pernah coba LG V50s dual screen dan baterai 4000 mAh-nya itu bener-bener boros kalau dipakai dengan dual screen secara harian. Sedangkan di V60 ini kapasitas besar itu membantu apalagi jika memakai dual screen seharian gitu. 2 hari pakai ini saya langsung ngerasa ini hemat banget sih baterainya. Apalagi kalau kamu lepas dual screen ya dan bener-bener pakai harian dengan tanpa dual screen itu hemat banget baterainya. Kemudian kecepatan casnya juga cukup lah ya, lumayan dengan 25 watt QC4+. Namun ya nggak ada yang spesial sih dibandingkan dengan kompetitornya ya. 25 watt udah lumayan aja. Oh ya, nggak afdol nih kalau nggak ngomongin dual screen-nya LG. Jadi apa sih dual screen-nya ini? Kayaknya banyak yang masih nggak tahu ya. Ya maklum sih underrated emang HP ini. Jadi dual screen ini adalah aksesoris semacam book cover yang di dalamnya terdapat panel layar sekunder yang ketika dikoneksikan dengan V60 via USB Type-C, dia akan menjadi perpanjangan layar dari layar utamanya. Secara sederhana, ini sih sama dengan konsep layar foldable phone, tapi dalam prinsip yang lebih konvensional. Jadi ibarat kita punya satu device smartphone, tapi kalau kamu mau layar lebar, kita tinggal pakai aksesoris dual screen-nya aja gitu. Nah, karena ini bisa dipakai seperti book cover, maka kita bisa pakai ini kemana-mana dengan setup seperti ini. Ya tentunya punya plus minus ya. Salah satu minusnya tentunya ukurannya tentu jadi lebih gede. Dan by the way, panel layar keduanya ini beneran layar OLED asli ya. LG bilang panel ini dibuat di lini produksi yang sama dengan layar LG V60. Jadi ibarat layar V60 ini nempel juga ke book cover. Bukan sekedar layar ala-ala untuk tampilan sekunder. Jadi spek layar kedua ini persis seperti layar utamanya. Keuntungan konsep ini jelas harganya lah. Ini dibanderol dengan harga yang sama dengan Galaxy S20 Ultra. Dan V60 ini udah satu langkah ke depan karena secara konsep dia hybrid bersaing dengan lini Fold series yang harganya tuh bisa sampai 2-3 kali lipat lebih mahal gitu. Oke, bahasan terakhir soal kameranya ya sekilas. Kesan saya overall positif. Karakter fotonya kalau saya deskripsikan itu adalah sangat tajam. Mungkin salah satu flagship dengan foto tertajam yang pernah saya coba. Sedikit kurang konsisten soal warna, namun kekayaan fitur manual dan pro mode untuk foto dan video membuat V60 salah satu tools yang sangat bagus untuk konten kreator.
Pro mode-nya itu banyak banget pilihannya sampai aku bingung. Jadi aku harus pakai dulu secara berkala untuk tahu, untuk mempelajari fitur-fiturnya gitu. Begitulah pembahasan singkat saya terkait LG V60 ini. Saya punya kesan yang cukup unik dan cukup baru gitu. Pengalamannya menarik banget. Tapi memang masalah dengan LG masih sama ya dengan beberapa smartphone LG terdahulu. Ya, ini beberapa aspek kurang terpoles aja. Terutama dari softwarenya yang reliability-nya masih agak kurang stabil, dan secara visual memang perlu dirombak gitu. Sayang memang mengingat kondisi LG di divisi smartphone-nya itu udah minggat ya, alias dia udah nggak bikin smartphone lagi. Saya nggak tahu apakah LG V60 ini masih bakal dapat pembaruan software atau enggak. Yang pasti Android 11 dia dapat, awal tahun ini dia dapat Android 11, tapi kedepannya nggak tahu. Ya mungkin suatu saat bisa saya follow up lagi untuk kedepannya. Oke, sekian untuk video hari ini. Kita ketemu di video berikutnya. Bye.